Itu demi konten mereka itu rela menjadi gila. Iya, betul. Gila karena konten. Ya kan, itu demi konten mereka rela menjadi gila. Kalau enggak gitu dia nggak dapat sawer. Kenapa I am digunakan untuk dia gitu ya? Karena I am itu hanya bisa untuk Tuhan. Kalau saya mengatakan I am, maka barusan yang saya ngomong I am itu menjadi I was. Di waktu. Jadi kalau kamu tidak percaya Yesus adalah Tuhan, maka gitu ya. Mengatakan akulah dia nggak apa-apa, akulah dia ya dia itu Tuhan ya. Dikatakan I am lebih bagus lagi ya. Jadi I am itu adalah hanya bisa untuk Tuhan. Dia tak terbatas ruang dan waktu. Dan itu sama dengan perjanjian lama. Halo, sinyal pras. Robot. Allah di dalam perjanjian. Ya, Allah di dalam perjanjian lama itu tidak bisa dilihat berhadapan muka kemuliaannya, yaitu Allahnya sendiri nggak bisa dilihat. Tetapi Allah yang nggak bisa dilihat itu bisa menyatakan diri dalam wujud utusan, wujud manusia. Itu sama dengan perjanjian baru. Yesus datang sebagai manusia. Siapakah dia? Dia adalah Allah sepenuhnya, manusia sepenuhnya. Jadi perjanjian lama, perjanjian baru komplit sama. Persis, nggak ada perbedaan. Yesus adalah Allah dan adalah manusia. Allah bisa menyatakan diri dalam rupa manusia. Oke, silakan. Oke, lanjutkan aja ya. Pernyataan dari Bang Nandar ini sungguh-sungguh ya kepada kami framernya luar biasa. Kita ada umat terjemahan, padahal pengkhotbah di gereja di mimbar-mimbar itu pendeta itu tidak hanya memakai ibung. Anda kurang main jauhnya. Saya nggak tahu ini gelar evangelisnya dari mana ya. Atau itu main-main atau serius-seriusan. Anda ditasbihkan oleh gereja mana ya? Anda mengatakan itu substansi aja, tapi yang pasti di gereja pengkhotbah itu memakai original teks juga, bukan hanya terjemahan. Itu aja. Jadi gini, mungkin Yonathan Dandar tidak pernah melihat interlinear Yunani Indonesia. Kata ego itu dalam interlinear itu ada 2582 kali. Dan itu diartikan aku, akulah, ku, kami, kita, bisa diartikan. Sedangkan Amy itu digunakan 2461 kali. Diartikan itu bisa ada, adalah, berada, terdapat, tinggal, terjadi, menjadi, mungkin melambangkan sama seperti artinya yaitu. Kalau kamu mau tahu, nanti kau beli interlinear Yunani Indonesia. Saya punya. Dulu saya punya 2, saya jual 1. 500.000 lebih kayaknya 1 sekarang ini. Jadi Yonathan Dandar banyak-banyak membaca itu aja kawan. Jadi saya ini udah lihat ini ego Emi itu. Jadi dari 2 kata itu ketika diterjemahkan, maka dipertimbangkan bagaimana makna itu diketemukan. Karena kan sintaks Yunani itu ketika di Indonesia kan memang harus mengikuti pola bahasa Indonesia lagi. Karena kalau bahasa Yunani diterjemahkan secara letterlet ke dalam bahasa Indonesia nggak bisa juga, karena susunan kata di Yunani dengan kata di Indonesia beda. Di situ. Oke, masih ada 29 detik. Siapa mulai tambahin itu? Iya, tambahin ya. Jadi gini, justru ini menunjukkan I am that I am itulah yang diucapkan oleh Yesus. Jadi kita tahu bahwa Yod-Heh-Waw-He dalam perjanjian lama dia bisa berteofani, maka di dalam perjanjian baru dia bisa berinkarnasi. Sungguh Allah yang kami sembah adalah Allah yang benar-benar hidup, Allah yang benar-benar ada. Dia ada dan benar-benar ada, bukan suatu cerita mistis belaka. Seperti itu. Terima kasih. Amin. Oke, 3 menit. Berapa? 3 menit.
untuk Ya, saya pas, silakan. Sudah habis Ya, waktu. itu sih. Sudah habis. Waktu Habis ada ya. 2 menit. Pertama lagi. Udah habis. udah habis. Sudah Gue habis. bilang 3 menit. Orang 2 baru menit sekarang, lagi, orang baru. pertanyaan baru. 2 menit. Pertanyaan baru 3 menit. 2 menit. 2 menit. Ngelah. 2 menit. Ya. Dari Oke. 2, 5, 35. Ingat ya. 2, 5, Oke, 35. iklan dulu. Bang Kores, tolong Taruh dulu, dibuka Bang Kores. iklan. Oh ya iklan. Taruh dulu, Kores diem dulu, mau iklan gua. Oke, diskusi malam ini di-live-kan di Family in Christ Official, Airben Channel, dan mungkin Uti Watimena ya, yang saya lihat udah ada 2 device. Silakan, channel Muslim, Awi. Oke, di channel Muslim itu adalah debat panas, Ucok tebas, Triun Slayer Comment Center, Zulkifli M Abbas Official dan lain-lain ya. Silakan. Oke, di-subscribe bilang gitu. Ya, Oke, lanjut ke subscribe. penanya berikutnya. Silakan, Awi. Siapa? Silakan. Masuk Kores. Bang Kores. Digas. 2 menit. Oh, 2 Silakan, menit Bang ya. Kores. Ya. 2 menit. Oke, thank you ya. Tadi setelah kita mempelajari bagaimana caranya kekristenan berhenti berbuat dosa, yaitu dengan cara menderita badani, yang diperkuat juga nanti itu di Lukas 18, 13, 14. Dibenarkan Tuhan dan berhenti berbuat dosa itu harus ada memukul diri atau penderitaan badani. Inilah kenapa aku bilang kekristenan dan juga Syiah itu sama 11-12. Menarik sekali, dan kita sebagai Islam akan menghargai hal tersebut karena inilah keimanan dari kekristenan. Berikutnya pertanyaannya adalah di dalam Yeskiel 34 nomor 31, aku akan share screen, tolong di ini. Nggak Ya, bisa share screen? Gua close-in dulu. Timernya jalan terus ternyata. Silakan. Sip, thank you. Ya. Bisa kita lihat di sini di Yeskiel 34 31 itu kamu adalah domba-dombaku, domba gembalaanku. Jadi ini Tuhan Israel itu gembala ya, Tuhan Israel itu gembala. Lalu kemudian kalau kita lihat di Yohanes 10:14 mana nih? Yohanes 10:14 Akulah gembala yang baik, aku mengenal domba-dombaku. Yesus juga gembala di sini, menarik. Jadi Tuhan Israel dan Yesus itu satu ya. Satu dia ini. Sama-sama gembala. Ini tidak bisa dipisahkan ini. Ini harus dipahami oleh kekristenan. Lalu kemudian ternyata ada nubuat juga yang menarik yang mesti dipahami oleh kekristenan dan aku butuh jawaban. Yaitu di Matius 26:31. Matius 26:31, mohon ini jangan terguncang atau marah dengan pertanyaan ini karena ini menarik. Matius 26 nomor 31 dikatakan di sini, maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imannya karena aku, sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala. Nah, pertanyaannya, siapakah aku ini yang membunuh Tuhan Israel dan Yesus? Silahkan, thank you. Oke, dibisukan. Silakan 5 menit disetting dulu. Ya, udah. Siapa nih? Erwin dulu. Lanjut yang lain. Oke, Gampang banget. jadi di sini kita harus memahami kata dalam konteks. Karena kitab Zakaria dengan kitab yang kamu kutip tadi itu jaraknya udah ratusan tahun. Jadi konteksnya berbeda. Pada zaman PL memang Allah menjadi gembala untuk Israel, tapi cara Allah mengembalakan itu melalui para nabi. Tetapi pada zaman perjanjian baru, Allah menyatakan penggembalaan itu bagi umat manusia bukan lagi melalui para nabi, tetapi melalui sang firman-Nya sendiri yang hadir menjadi Yesus Kristus. Maka penggembalaan Yesus adalah meneruskan apa yang Allah nyatakan di dalam PL. Maka itu yang disebut dengan Ibrani pasal 1. Kalau dahulu Allah berbicara kepada kita melalui para nabi, maka pada zaman sekarang ini Ia berbicara kepada kita melalui Kristus. Anaknya yang tunggal, yang mulia, yang kudus, yang perkasa itu. Jadi itu cara pengembalaannya. Jadi di sini kita harus memahami konteksnya. Memang kalau belajar Alkitab ini tidak memperhatikan konteks yang disampaikan, ya bubar. Makanya orang Kristen itu cerdas. Alkitab itu tidak pernah diperkosa. Makanya Alkitab itu ada konteksnya, ada sejarah, ada historisnya, ada maknanya. Baru kaitan dengan Matius 26 tadi yang kamu katakan,
Aku akan membunuh gembala. Itu berbicara kepada Yesus. Yesus sebagai gembala dibunuh. Siapa yang membunuh? Ya perwira Romawi. Mengapa Yesus dibunuh? Dia dibunuh bukan karena dosa, bukan karena kesalahan. Kenapa saya katakan begitu? Karena Pilatus sama dengan Herodes pun mengakui tidak ada kesalahan. Bahkan orang yang menyalibkan Yesus itu pun akhirnya mengatakan sungguh dia ini anak Allah. Dan mereka pun akhirnya menjadi orang yang percaya. Jadi sebenarnya Yesus itu benar-benar dia dibunuh oleh orang tentara Romawi atas tuduhan-tuduhan palsu. Tetapi di tengah-tengah semuanya itu Allah menyatakan karyanya. Oke, lanjut kawan-kawan, silakan. Ya, saya ya. Permisi ya teman-teman. Jadi ini justru menggenapi apa yang terdapat di dalam Yesaya 53 ayat 10. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan apabila menyerahkan dirinya sebagai korban penuh salah. Ia akan melihat turunannya, umurnya akan lanjut dan kehendak Tuhan akan terlaksana. Jadi kita jelas di dalam perjanjian lama Musa menggunakan metode Tuhan menggunakan penyelesaian permasalahan dosa dengan domba jantan, dengan pengorbanan itu semua. Tetapi dalam perjanjian baru sesuai dengan Yesaya 53 ayat 10, Tuhan mengizinkan Mesias itu diremukkan sebagai korban penebus salah. Jadi ingat, pada waktu zaman Musa, ketika tidak ada satu kematian, maka orang itulah yang harus mati. Dia yang harus masuk neraka. Tetapi domba itu menjadi substitusi permasalahan kesalahan dan dosa-dosa dia. Itulah kenapa domba itu mati, maka orang itu selamat. Nah, kami yang Kristen, Yesus sudah mati bagi kami, maka kami selamat. Nah, teman-teman, tidak ada satupun korban bagi kalian. Maka kalianlah yang pasti menggenapi apa yang tertulis dalam surat Maryam. Berapa itu? Surat Maryam 71 kalau tidak salah ya. Mohon maaf, saya keliru. Itulah kenapa keselamatan dalam Yesus itu sesuai dengan apa yang buatan perjanjian lama. Itulah kenapa kami juga menawarkan keselamatan yang ada dalam Kristus itu bagi teman-teman. Karena korban keselamatan itu hanya ada dalam Yesus Kristus sebagai substitusi bahwa kalianlah atau sayalah atau kitalah yang harusnya mati. Tapi Yesus menggantikan posisi kita sesuai dengan nubuatan di dalam Yesaya 53 ayat 10 tadi. Jadi pukul gembala maka semuanya akan tercerai-berai. Memang Yesus yang akan menjadi korban penebus salah. Nah, sayangnya kalau tidak ada yang menjadi korban penebus salah bagi teman-teman, maka teman-temanlah yang harus menikmati yang anget-anget sedikit itu, yang bukan sebentar tapi bertahun-tahun lamanya. Silakan, masih ada 1 menit. Ya, ada Rion. Ya, habisin lah, Prah, waktunya. Lanjutin. Habisin. Oh ya, Lekayafas. Lanjut aja, lanjut bro, lanjut. Aku nggak ngejawab. Oke, Lanjut. jadi seperti ini ya. Aku senang sekali dengan pertanyaan ini. Ini membukakan bahwa di dalam keselamatan di dalam Yesus itu memang suatu kepastian gitu loh. Kenapa? Karena di dalam Yesus saja kita tahu bahwa apa yang Tuhan dari perjanjian lama sampai perjanjian baru itu inline. Dulu orang ditebus dengan apa? Dengan ada domba yang mati. Tetapi dalam perjanjian baru Yesus mengatakan, Yohanes mengatakan, Yesus adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi barang siapa percaya kepada dia, barang siapa beriman kepada dia, maka ada keselamatan buat dia. Karena terjadi substitusi. Yesus yang menggenapi hukuman atas dosa tadi dengan dengan mengalami kematian di atas kayu salib. Kurang lebih demikian. Ada yang mau nambahin? Ini yang saya 15 detik lagi. Ini silakan dibaca aja datanya ini. Aku udah tunjukkan bahwa Yesus tidak layak untuk dihukum mati. Buktinya ada ini. Ya, terus arti kematian Yesus itu ya luar biasa. Karena kematian Yesus yang berdampak. Oke, habis waktunya. Oke. Habis waktunya. Habis. Kores 3 menit untuk menanggapi jawaban dari narasumber Kristen. Silakan. Ya, thank you. Aku akan share screen. Belum bisa share screen. Dah. Nah, thank you Erben dan kawan untuk jawabannya bahwasanya yang disalib itu Yesus kan ya. Berarti di sini aku ini adalah Bapa, kan begitu jadinya. Nah, tapi posisinya kawan, jangan dilupakan Yohanes 10 nomor 30, aku dan Bapa adalah satu gitu. Aku dan Bapa adalah satu. Jadi kemudian ketika Bapa dan Yesus adalah satu, maka gembala pun adalah si Bapa ini. Bapa inilah yang dibunuh oleh si aku. Yang aku ini siapa? Aku ini kata Erben adalah tentara Romawi. Perhatikan, tentara Romawi itu mempunyai budak-budak. Dan tentara Romawi ini ternyata satu juga sama seperti Yesus. Kenapa? Karena kita bisa lihat di sini. Efesus 6 nomor 5. Hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia dengan takut dan gentar dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus.
Duar, selamat datang di kebenaran. Tuan-tuan dari Romawi ini adalah setara dengan Kristus. Sehingga ini membuktikan apa? Yesus itu ada banyak. Dan anak-anak yang bernama Yesus Kristus itu ada banyak selama dia memiliki budak. Karena ketaatan yang diberikan harus sama. Seperti Kristus. Untuk tuan-tuan yang mempunyai budak. Siapa dia, Erben? Tentara Romawi yang membunuh si gembala ini di Matius 26 nomor 31. Begitu. Cuman yang mesti dipastikan dan dipertahankan oleh kekristenan adalah Yeskiel 3431, Tuhan Israel pun di sini gembala. Sehingga di sini si gembala ini dia mempunyai dua natur gembala ini. Mana tadi? Nah, ini nih. Ini ada dua natur. Jadi gembala ini punya hakikat kealahan dan juga hakikat kemanusiaan. Sehingga yang mati itu dua-duanya oleh si aku ini. Si aku ini siapa? Si bapak dan juga si tentara Romawi tersebut yang disebutkan oleh Erben. Ini nggak bisa dibantah. Dan gua menggunakan sola scriptura. Maka dari itu kawan kekristenan, ketika Tuhan membunuh Tuhan itu adalah hal biasa. Ketika Yesus membunuh Yesus itu adalah hal biasa dalam kekristenan. Karena pribadi ini bisa maha hadir ya. Dalam bahasanya itu maha hadir. Jadi bisa ada di sini sekali, lalu ada di sana juga sekali gitu. Dan bisa saling berbicara antara diri sendiri. Kalau misalnya bisa saling berbicara, maka dia pun bisa saling bunuh-membunuh. Seperti yang tertulis di Matius 26 nomor 311. Itu loh my brethren. Thank you jawabannya. Aku cukupkan saja sampai di sini. Selamat untuk setengah menit lagi. Selamat datang di kebenaran deh kalau begitu ya. Thank you. Aku menantikan untuk pertanyaan selanjutnya. Siap. Setengah detik lagi. Ya udah. Udah settingin ya, reset. Silakan Cahaya Pas dulu kayaknya nih. Cahaya Pas silakan. Lanjut. Aku tadi siang udah jelasin itu, cuma kayaknya kurang dipahami. Silakan aja teman-teman. Ya, makasih Bang. Jadi gini, kata di situ, hamba-hamba di situ, kita harus lihat bahwa itu ada doulos, juga bisa berarti budak ya. Jadi kenapa harus ini diartikan sebagai apa? Tentara Romawi atau apa tadi? Ya tentu itu satu pikiran yang out of context. Jadi ketika pertama Bang Kores ketika ingin mempelajari apa Alkitab, ya pertama lihat konteksnya seperti apa, lihat atas bawah ayat atasnya seperti apa, lihat ayat bawahnya. Mungkin nanti lain kali kapan-kapan kita bisa ngobrol lagi ya soal bagaimana hermeneutik itu sendiri. Jadi bukan sesuatu yang misalnya oh ini ada kata yang sama kemudian saya tabrakkan gitu saja. Misalnya gini, Yesus mengatakan jangan panggil Bapa. Kemudian apakah dia mengatakan oh seorang anak nggak boleh panggil ayahnya Bapak ya? Nah, terus dia anaknya siapa? Nah, ini logika yang sedang dibangun oleh Bang Kores. Jadi yang perlu kita lakukan di sini adalah paham konteks. Paham konteks itu berarti apa? Kita pelajari teks ini bicara tentang apa, kemudian teks ini ngomongin tentang apa. Nah, kemudian seperti kita tahu, sebentar, aku share screen dulu. Ya, silakan. Ya, oke. Jadi seperti ini, yang teman-teman kawan-kawanku yang kasih ya teman-teman muslim. Allah di dalam diri Allah yang kami sebut sebagai Bapa yang adalah sumber, terdapat firman dan terdapat rohnya. Oke, dari sini kita tahu. Kenapa? Karena Allah kami menciptakan kami juga dalam gambarnya. Manusia juga memiliki logos ya, logika ya di dalam dirinya. Ini dalam diri manusia. Memang kita diciptakan segambar dengan Allah, segambar. Nah, Nah, firman ini dia yang menggenapkan nubuatan dalam Yesaya 53 tadi. Dia menjadi manusia, di dalam perjanjian lama dia bisa berteofani. Dia menyatakan diri. Nah, tetapi kita harus tahu apa yang artinya disebut dengan perikerosis atau saling mendiami. Jadi, ketika firman itu, sang firman itu menjadi manusia, kita tahu di dalam Yohanes 1 ayat 14 ya, untuk menggenapi apa yang terdapat dalam Yesaya 53. Ingat, keselamatan itu sekali lagi poin yang ada yang menjadi terang dalam kekristenan adalah keselamatan. Jadi selamat datang ketika Anda masuk belajar kekristenan, mulai belajar mengenai Yesus, maka kami ucapkan selamat datang dalam keselamatan. Karena hal ini kita ingat pada perjanjian lama, Musa benar-benar mengadakan pembaruan mengenai masalah dosa, mengenai dengan domba dikorbankan. Oke. Dalam perjanjian baru sama, itu juga terjadi. Silakan. Oke, bentar ya. Saya mau share screen yang ditanya si Bro Kores tadi itu. Bentar. Oke. 2 menit 20 detik. Stopin dulu. Stop sebentar. Kalau ada kendala Stop dulu. Kelihatan ya? Oke. Jadi yang di ayat tadi itu ya, ini kan
Yang di Matius 26 ayat 31, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba. Itu akan bercerai-berai. Ini kan kutipan. Mengapa ini menjadi huruf besar? Karena ini memang dikutip, tetapi tidak secara langsung dari Zakaria pasal 13 ayat 7. Hai pedang, bangkitlah terhadap gembalaku, terhadap orang yang paling karib kepadaku. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Bunuhlah gembala sehingga domba-domba tercerai-berai. Aku akan mengenakan tanganku terhadap yang lemah. Memang kematian daripada Mesias atau sang penebus yang adalah gembala itu juga, itu semua kan atas sepengetahuan. Dan itulah tujuan daripada kehadiran Kristus, untuk menebus, karena tidak ada keselamatan tanpa ada kurban. Dan itu diperjelas di sini ya, Zakaria 13 ayat 7. Di dalam pandangan nubuat ini terdapat masa depan ini, gembala adalah Mesias. Allah menyebut si gembala orang yang paling karib kepadanya, yaitu orang sederajat atau teman sejawat, karena itu Mesias yang ilahi. Gembala Mesias akan dipukul, yaitu disalibkan. Murid-muridnya akan terserak bagaikan domba. Nubuat ini juga melambangkan perserakan bangsa Yahudi pada tahun 70-an. Jadi ini tepat. Oke, silakan tambahkan. Ya, stop dulu dong waktunya. Oke. Gini, Kores. Justru kayak saya lihat nih, kamu kayaknya kacau balau, nggak ngerti dari dulu sampai sekarang ya. Jadi kita lihat ya, memang Yesus itu datang sebagai manusia. Di dalam kemanusiaannya dia menebus dosa kita. Dia memenuhi tuntutan keadilan Allah. Hukuman Allah apa? Hukuman Allah apa? Keadilan Allah, yaitu dosa harus dihakimi. Saya harus dihakimi. Maka Yesus menggantikan, ya. Di dalam posisi dia dibuat menjadi dosa, bukan Allah membunuh Allah, ya. Hukuman Allah itu ditimpahkan ke atas diri dia, gitu. Dia sebagai korban penanggung dosa itu, jadi nggak ada masalah. Bukan itu Allah bunuh Allah, tetapi dia di atas salib dibuat menjadi dosa karena kita menerima penghukuman keadilan Allah, gitu ya. Supaya di dalam dia kita diselamatkan, dia menebus dosa kita. Itulah yang kita bisa jelaskan ya. Oke, mengenai yang lain silakan. Oke, saya nambahkan sedikit ya. Oke, saya kaget sendiri ya. Ini seperti pertanyaan dari JO ya. Apakah Kores itu sudah datang kepada JO sama datang kepada Jesus only ya, Pak Kores? Oke, jadi itu menegaskan bahwa Yesus Mesias, Yesus Gembala yang agung. Betul, amin. Itu aja. Itu Mesias ya, bukan pengusap ya. Iya, bukan pengusap. Waktu habis. Oke, waktu habis. Kita iklan dulu sebentar ya, Wi. Oke, kita iklan. Malam ini di live-kan di channel-channel Kristen YouTube, yaitu Family in Christ Official, Urban Channel, dan Putih Watimena. Silakan Awi. Oke, di channel Muslim ini banyak yang menyiarkan secara live, luar biasa ini ya. Debat Panas Channel, Al Alif Channel, Buddha Angon Official, Debat Hebat, Uco Tebas, Josel Official, Hidayah Muslim Channel. Ya, demikian dulu ya. Triun Slayer Comment Center. Silakan di subscribe ya channel-channel yang kami sebutkan dan tinggalkan komentar positif. Silakan. Ya, lanjut Wi, penanya berikutnya. Kembali ke Gurunda. Sebelum maju itu Trinitas Maha Kudus siapa ya? Kamu nggak pakai nama yang umum, kita nggak tahu siapa kan. Itu Unitarian itu. Udah diemin aja, udah biarin. Oke, diam. Oke. Udah lanjut, Zuma, silakan, Bro. Oke, berapa menit, Bro? 2 menit bertanya. 2 menit. Oke, masih pertanyaan yang tadi, Bro. Ya, saya pingin kepastian dari sahabat-sahabat Kristen di sini. Tuhan Anda itu 1 atau 3? Kalau 1 berarti yang membuat Maria hamil, ya itu juga. Bukan yang lain. Bukan oknum lain. Kalaupun Anda mengatakan ada manusia, ya itu berarti oknum baru. Dia dalam bentukan baru. Tapi yang membuat hamil dia sendiri. Kan gitu. Yang jadi manusia, membentuk dirinya menjadi manusia. Inilah biangnya yang membuat si Maria hamil. Berarti Yesus yang membuat ibunya sendiri hamil. Kan gitu logikanya. Nah kalau Anda mengatakan, kami umat Kristen itu tidak ngerti. Ada lagi yang mengatakan Maria tetap perawan. Ini ilmu dari mana? Jelas-jelas dia melahirkan di kandang binatang kok perawan. Gimana sih?
Jadi tolong jelaskan ke kita gitu loh, berdasarkan dalil, bukan asumsi. Kalau Anda mengatakan Tuhan kalian satu, itu asumsi. Kalau faktanya Tuhan kalian 3 pribadi. Kalau kalian mengatakan Tuhan kalian itu 3, itu sudah benar. Karena memang Tuhan kalian bentuknya 3, pribadinya 3, wilayah kekuasaannya 3, satu sama lain tidak bisa kemudian menjadi satu yang sama lain. Katakan Yesus menjadi manusia. Oh, itu adalah kemanusiaannya. Bukan keilahiannya. Tetapi yang menjadi manusia siapa? Firman. Firman itu siapa? Yesus. Firman itu siapa? Allah. Allah itu siapa? Bapa. Berarti Yesus ini adalah bentukan baru setelah dia membuat ibunya hamil. Baru dia jadikan dirinya sebagai manusia. Betul nggak? Betul nggak? Betul nggak? Bahwa Yesus sendirilah yang membuat ibunya hamil. Benar nggak? Benar nggak? Benar nggak? Yang jujur dong. Dalilnya saya minta. Silakan. Waktu gimana? Tuh masih 15 detik lagi. Udah? Langsung aja langsung. Reset. Oke. 5 menit. 5 menit. Aku yang jawab dulu atau siapa? Mas Bro? Silakan Pak. Ya. Jadi gini Pak. Yang kesalahan dari teman-teman, mohon maaf ya teman-teman Muslim. Jadi ketidakpemahaman beliau, kawan-kawan Muslim tentang kodrat Sang Firman. Jadi kodrat Sang Firman itu ada 2. Kita mau lihat prainkarnasi dan setelah dia berinkarnasi. Firman itu dia ilahi. Sorry, ini aku ngomong Yesus ya. Yesus dia kodrat ilahi. Dan dia juga memiliki kodrat insani. Nah, kenapa? Karena dia adalah, ini tadi, Sang Firman yang ada dalam diri Allah, yang bernuzul menjadi manusia Yesus. Otomatis dia memiliki 2 kodrat ini. Nah, kawan-kawan tuh permasalahannya hanya menerima yang ini. Anda hanya menerima ini dengan mengabaikan yang ini, yang ilahinya. Artinya apa? Saya seringkali mengumpamakan, Bang Zuma, jangan beli mobil, tapi bannya di mobil komplit. Ini bukan masalah prasmanan. Keimanan kekristenan itu bukan prasmanan. Oh, satu diambil, satunya lagi dilepaskan. Tidak. Kita memahami dan mengimani keduanya. Nah, siapakah yang menciptakan sehingga terjadi? Itulah Sang Firman atau kodrat ilahinya. Dalam keilahiannya atau prainkarnasinya, dia adalah Sang Firman yang apa? Bukan hanya membuat Maria mengandung, bukan hanya membuat itu, tapi dialah yang menciptakan segala sesuatu, everything. Tanpa Firman tidak ada yang dijadikan. Dialah pencipta segala sesuatu. Nah, Sang Firman itu dia datang untuk apa? Misi penyelamatan. Nah, ini yang diabaikan. Yang dipikirkan adalah, oh, hamil oleh siapa? Tapi lupa, ada tujuan penyelamatan. Karena apa? Ya, inilah intinya Yesus harus datang sebagai manusia. Silakan, Pak. Oke, sebentar aku mau ini. Iya, kamu dulu. Maaf. Aku nanti yang kedua aja setelah 3 menit. Oke, nanti kasih tahu ya. 2 Jadi menit 50 detik. Oke, saya cepatin 2 aja. menit 50 Jadi detik. ini data-datanya saya sudah tunjukkan bahwa di dalam Alkitab tidak ada Allah itu 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi tolong dicatat ini data-datanya ya. Jadi sekarang saya tunjukkan bagaimana ini ya. Saya tunjukkan ini semua. Jadi Allah itu firman-Nya ada, kekal dan maha kuasa. Lantas siapa Yesus? Ini dia. Jadi Maria hamil itu bukan karena proses biologis secara seksual, tetapi firman itu menjadi manusia. Ini dia. Jadi sudah tepat tadi yang disampaikan Mas Bro. Ya kami sudah memahami ini, lihat. Jadi Maria hamil itu mengandung Yesus Kristus. Benihnya itu benih ilahi firman Allah. Di situ. Jadi bukan Yesus yang menghamili secara biologis. Sama juga bagaimana Maryam di dalam kitabmu hamil. Apakah Allahmu yang apa itu? Mengambil keperawanan. Iya, mengambil keperawanannya. Ini lihat ini. Jadi kalau dikatakan 2 natur Yesus ini saya tunjukkan bukti-buktinya ini. Bahwa dia ilahi ini ada ini. Bukti bahwa Yesus ilahi. Bukti bahwa Yesus itu manusia ini dia nih. Semua data-datanya ada. Oke, lanjut Pak Pras. Jadi pertanyaan itu menurut saya harus dimantapkan lagi lah. Yang lain dulu. Silakan. Ada Rion. Ya, 1 ini menit 20 detik.
Iya kan seperti tadi aku bilang juga kan Bang Juma ya, firman itu kan telah menjadi manusia, di mana itu di Yohanes 1 ayat 14 dan Matius 1 ayat 18, kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya itu bertunangan dengan ini, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Nah, Roh Kudus itulah yang mengerjakan itu. Roh Kudus itulah yang mengerjakan itu. Dan ayat 25-nya ya dinamakan Yesus. Gini, yang kita bahas ini kan kebenaran teologis, bukan kebenaran biologis kan? Betul. Nah itu lanjut bro. Makanya itu Yohanes, dasarnya dari pertanyaan Bang Zuma itu Yohanes 1 ayat 14, Matius 1 ayat 18 dan ayat 25-nya. Itulah tentang proses terjadinya firman menjadi manusia itu seperti apa. Sampai lahir ke rahimnya Maria, kira-kira begitu. Ada berapa menit lagi sih? 28. Lanjut. Tambahin. Lanjutin Bang. Kan cuma pertanyaan diulang. Ingat Ini aja. bahwa Bentar. Lanjut Mas Bro. jadi ingat teman-teman bahwa di dalam Yohanes 1 ayat 9, 10 sampai 11 dikatakan apa? Dia yang datang. Jadi matahari bukanlah dia yang datang. Yang menjadi matahari bukan sang pribadi, sang firman itu yang datang. Tetapi Yesus yang menjadi pribadi Yesus adalah sang firman itu sendiri yang datang. Itu yang membedakan Yesus dengan matahari. Silakan. Sekian, terima kasih. Ya, silakan Bro Juma menanggapi 3 menit dimulai dari berbicara. Oke, makasih. Di sini ada Supiatul, kok diam-diam si Christine ini. Bicara dong, kasihan teman-teman yang lain ini. Jadi kalau saudara mengatakan firman itu sendiri, bukan matahari dan seterusnya, inilah artinya bahwa yang membuat Maria hamil itu adalah anaknya sendiri, si Yesus. Saudara Erben, ini dia sebagai firman, sebagai ilahi. Ini dia sebagai manusia. Tapi kan dia ini satu katanya, ya kan? Satu kan dia ini. Berarti Yesus sebelum menjadi manusia, dia yang membuat ibunya hamil sendiri, kan gitu. Ada lagi yang mengatakan yang membuat dia hamil adalah Roh Kudus. Bukankah Roh Kudus itu Yesus itu sendiri? Atau Tuhan kalian memang 3? Memang berat ini antara 1 dan 3. Kalau dia 1, kalian harus setengah mati memperjuangkan bahwa yang 1 ini bukan Yesusnya yang membuat dia hamil, tapi ketika dia masih ilahi. Loh, berarti ketika dia masih ilahi, dia bukan manusia. Nah, sekarang Yesus adalah manusia. Berarti Tuhan kalian ada berapa? Anda ingin mengatakan 1. Kalau 1 berarti Yesus yang membuat ibunya hamil kan? Kalau Anda mengatakan bukan 1, berarti berapa? Kalau bukan Yesus berarti 3 dong. Sementara kitabnya Bani Israel menerangkan, Yesaya 45 nomor 6, manusia semua harus tahu, tidak ada Tuhan di luar aku. Nah, ternyata Yesus ini di dalam dia juga, berarti dia yang membuat ibunya hamil, kan gitu. Belum lagi ketika dikatakan di Yesaya 43 nomor 10, engkaulah saksiku, tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku. Ternyata Yesus ini bukan Tuhan yang dibentuk menjadi manusia. Tapi apa? Entah. Berarti kesimpulan saya, Tuhan Anda itu bukan 1, 3. Kalau bukan Yesus yang membuat ibunya hamil, berarti Tuhan kalian 3. Karena ada juga Roh Kudus. Kalau Anda mengatakan Tuhan kami 1, berarti Yesus bukan Tuhan. Roh Kudus juga bukan Tuhan. Yang Tuhan adalah dia yang menginstruksikan Gabriel agar menginformasikan, aku ingin Maria itu hamil dan melahirkan manusia. Berarti yang manusia ini bukan Tuhan. Berarti Tuhan cuma 1. Berarti Kristen selama ini salah. Karena mendudukkan Yesus itu sebagai Tuhan juga. Setara dengan Sang Bapa. Ternyata kalau dikatakan 1, berarti Yesus bukan menghamili. Tapi kalau dikatakan Yesus itu adalah Tuhan, berarti Yesus yang menghamili ibunya. Kan gitu, yang membuat ibunya hamil maksud saya. Memang bukan biologis. Tapi hakikatnya Tuhan kalian yang dalam rupa manusia itulah yang membuat ibunya sendiri hamil. Ini ada kelucuan ini nanti. Ternyata teman-teman Kristen, Tuhannya itu datang sebelumnya dengan cara apa? Membuat makhluknya hamil agar dia dihamilkan. Jangan Anda bawa surah Maryam. Kalau Maryam itu sudah jelas apa yang diterangkan. Qala innama ana rasul rabbiki li ahabila gulamin sakiyah. Aku datang untuk mengabarkan engkau hamil. Ya, siapa yang suruh? Tuhan yang menginginkan engkau hamil, bukan Tuhan yang menjadi manusia yang dihamilkan. Oke, thank you. Oke, jadi jawab dulu ya. Sebentar. Oke, boleh. Jadi Bro Juma kembali lagi, berarti jawaban yang pertama tadi kamu tidak tampung sehingga kamu bernarasi liar. Saya sudah jelaskan kata 1 di situ itu berbicara sifat. Saya sudah presentasi tadi. Jadi di sini kendalanya adalah masalah memori dalam memahami.
Jadi aku dan kau satu juga Juma, tapi kita dua. Tapi kok satu? Ya satu ini konteksnya apa? Satu bangsa, satu satu debat. Jadi satu Yesus dengan Bapa di sini bukan berbicara wujud tubuh fisiknya, tapi berbicara karyanya. Saya sudah jelaskan tadi. Ini semua. Jadi saya harap kamu kalau dialog itu bangun argumen dari yang sudah dijawab. Jangan bernarasi liar, itu baru gurunda. Kalau enggak kebalikannya nanti. Jadi Maria hamil itu karena memang firman itu hadir di dalam rahimnya. Secara ajaib, secara teologis, secara karya Allah. Bukan ada peluk-pelukan, cium-ciuman di sana. Saya pikir ini sudah jelas ya. Jadi tergantung kamu memahami apa enggak pengertian kata aku dan Bapa satu di sini. Ini dia, ini lihat ya. Jadi bukan berbicara wujud, ini tuh ingat itu. Yesus itu firman menjadi manusia. Bukan Yahweh Bapa di surga jadi manusia. Ini dia. Jadi kata satu juga di dalam Alkitab banyak. Contoh, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Kami orang Kristen ini satu, tapi kami banyak jumlahnya miliaran. Satu di situ apa artinya? Spirit. Bisa lihat. Jadi ini lihat, saya tunjukkan lagi ya. Ini semua saya sudah gali. Jadi di sini bisa satu sifat, satu karya, satu tujuan. Itu arti kata satu juga. Jadi tidak melulu satu berbicara satu biji. Jadi di sini artinya jawaban yang sudah kami berikan, bangunlah argumen di atas jawaban. Jangan bernarasi liar kemana-mana. Lanjut kawan-kawan. Ya, gini, makanya ini terbukti ya bahwa satu-satunya agama wahyu di dunia ini hanya Kristen dan Alkitab. Oleh karena itu yang percaya kepadanya itu menerima yang benar, yang dikatakan di dalam kalian itu adalah hidayah. Pikiran kita dibukakan. Mengerti apa? Mengerti Allah itu bukan kayak manusia. Kalau yang lain-lain, pemikiran Suma, itu Allahnya kayak dewa-dewa Yunani. Gitu. Jadi konsep Allahnya biarpun satu Allah yang pencipta gimana, tapi tetap konsepnya itu adalah satu Allah di satu titik tertentu, di tempat tertentu, dan hanya bisa seperti itu doang. Jadi kalau andai kata ada tiga, menjadi tiga Allah. Tiga dewa. Kenapa? Karena konsepnya Allahnya itu konsepnya salah, seperti tiga bakpao katanya Bu Sofi. Bu Sofi nggak cocok debat sama kamu. Adi Hidayat keluar baru Bu Sofi keluar. Jadi kita lihat ya, Allah itu adalah Bapa, Putra dan Roh, tapi adalah satu Allah. Membuat bagi rohnya membuat tubuh manusia di dalam rahim itu di dalam Maria. Ada masalah apa? Itu adalah peristiwa Tuhan membuat suatu peristiwa yang kecil sekali, nggak perlu dipermasalahkan. Oke, silakan yang lain. Saya sedikit aja ya, langsung aja cepat aja ya. Dikit aja. Ini saya tadi sudah meminta Bang Juma itu jangan berasumsi liar dan juga menjadi raja asumsi. Saya minta datanya dari pernyataan-pernyataan Anda ya, yang menyatakan bahwa Yesus itu menghamili Maria dan bla bla bla. Tunjukkan datanya, jangan menyampaikan asumsi Anda akan menjadi raja asumsi atau gurunda asumsi. Terima kasih. Terima kasih. Saya lihat seperti dia logika Bang Suma. Bang Suma itu melihat mujizat Allah membuat Maria hamil sama dengan Allah menghamili. Itu masalahnya di situ. Jadi Tuhan membuat mujizat, Maria hamil, lalu di shortcut mengatakan Allah menghamili Maria. Ini kan unlogic. Kan tidak seperti itu. Firman, dia menciptakan segala sesuatu. Nah, firman itu dia menjadi manusia melalui rahim Maria untuk tujuan keselamatannya. Terus dikatakan itu kan jelas itu sebuah mujizat ya. Allah membuat Maria yang perawan itu dia hamil. Lalu oleh Bang Juma itu diprinter menjadi Allah menghamili. Wow. Nah, itu juga berarti apakah demikian juga dalam keimanan Bang Zuma gitu? Tentu kan tidak. Tentu Bang Zuma akan mengambil premis yang pertama. Mujizat Allah membuat Maria hamil. Nah, Abang memutarkan itu kepada kami. Oh, berarti Tuhan yang kami sembah menghamili Maria. Nah, apa bedanya di keimanan Bang Zuma adalah Bang Zuma memelintir itu hanya untuk kami saja. Ketika dibalikkan ke logika Bang Zuma, maka Bang Zuma berkelit. Oh, itu mujizat. Mungkin akan seperti itu. Allah membuat Maria hamil. Nah, apa bedanya? Sama aja. Ini bro, mengandung dari Roh Kudus, bukan bersetubuh dengan Roh Kudus ya. Ya. Oke, habis waktunya. Ya, waktu habis. Ya, giliran penanya berikutnya ya, Wi. Oke, di set waktunya 2 menit.
Bang Yonatan Nandar lagi. Nandar. Berulang 2 lagi menit, biar 3 makin menit, mempertajam. 2 menit ya. 2 menit. Biar makin mempertajam yang tadi. Ya silakan Bang Yonatan Nandar. Terima kasih Hamontodot Likulam dan terima kasih buat teman-teman semua dan terima kasih untuk mantan terindahku Ibu Christine ya. Setelah hadir juga mendengar suara evangelis Yonatan Nandar. Saya boleh share screen? Boleh ya. Terima kasih teman-teman. Saya senang sekali ada mantan saya di sini ya. Coba tanya di sini yang tahu nama saya, apakah nama saya Christine teman-teman? Bukan, nggak tahu, saya nggak tahu. Saya tidak tahu. Nggak usah, Bu. Ini waktu saya loh, jangan diganggu dulu ya. Bu, Ibu Sofi nggak usah. muntah. Iya, nggak usah, Bu Sofi. Sabar. Waktunya silakan. Biar nama Ibu saya simpan dalam hatiku. 1 menit 20 detik. Loh, kok belum ini? Belum Nama aslinya Siti Aminah. Oke ya. Udah di reset ulang lagi ya. Oke, 2 menit dari. Udah di reset belum ini? Oke ya. Teman-teman, aku hanya ingin menegaskan bahwa di dalam Yohanes ya atau Sefer Yohanan ini pasal ke-8 ayat ke-24 ini bahwa aku adalah dia di sini. Kan dia di sini banyak saya saksikan ketika debat dari zaman Facebook sampai zaman sekarang bahwa dia di sini mengacu kepada Bapa begitu ya. Nah, pertanyaan saya di sini saya yang salah atau penerjemahan Lembaga Alkitab Indonesia yang salah? Karena banyak ayat baik di dalam Septuaginta maupun di dalam Perjanjian Baru, di dalam Perjanjian Lama yang menggunakan bahasa Yunani itu ego eimi itu bermakna aku, bukan akulah dia. Jadi kalau kita terjemahkan secara benar, saudara-saudari yang terkasih, oleh karena itu aku berfirman kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu, karena jika kamu tidak percaya kepadaku, kamu akan mati di dalam dosamu, saudara-saudari yang terkasih. Jadi sebetulnya itulah ya terjemahan yang benar, saudara. Makanya tadi saya katakan kenapa sih penyematan Beneha Targum ini tidak lepas kepada teman-teman. Mudah-mudahan akan banyak pribadi yang dijamah Tuhan, saudara. Terima kasih. Pertanyaannya itu ya. Oh, masih ada ya. Oke, pertanyaannya saya tegaskan kembali. Di dalam Yohanes 8:24, di situ tertulis barang siapa yang tidak percaya akulah dia. Nah, kata akulah dia itu benar terjemahannya atau terjemahan yang keliru, begitu loh ya. Kalau terjemahannya yang keliru, silahkan dijawab. Kalau memang terjemahannya benar, silahkan berargumentasi yang benar, bukan berasumsi ya. Karena saya lihat tadi asumsi semua begitu ya. Tunjukkan dalil-dalil yang lain begitu ya. Dan ayat-ayat yang lain, orang-orang yang lain yang menggunakan kata yang sama begitu ya. Silakan, saudara. Ya, waktu habis. Silakan narasumber 5 menit. Mungkin gini, coba kasih waktu dulu 2 menit sama si Nandar. Coba tunjukkan dulu apa sintaksnya di situ dong, bahasa Yunaninya. Nanti. Nandar. Enggak. Tolong. Coba sintaksnya isi itu apa itu? Kan kata ego itu kan Nandar kan ada banyak. Ego itu bisa promina, persona, kategori jumlah, singular, kasul, nominatif. Baru nanti kalau emo dia promina, persona, kategori jumlah, singular, kasus, genetif. Coba jelaskan dulu kayak gimana terusnya. Nah, gini. Coba jelaskan dulu soalnya gini. Iya, Tahu kan soal bahasa Yunani? Coba jelaskan dulu. Sebentar. Kalau Anda mau adu baca, ayo gitu loh. Ayo, kau jelaskan dulu apa dengarkan saya. Ego itu bagaimana kasus-kasusnya? Coba jelaskan. Dengarkan dulu. Ini kan saya bertanya. Jelaskan dulu apa di situ bentuk sintaksnya dong. Dengarkan saya. Makanya ini saya bertanya. Sebentar. Loh, kenapa kalian semua kepanasan itu? Ya udah, kau jelaskan dulu. Tolong jelaskan sintaks dari kata ego itu. Coba. Jangan terguncang, saudara. Enggak, ego emi itu sintaksnya jelaskan dulu apa itu. Ya, dengarkan saya. Nggak ngerti sintaks mungkin Pak Arben. Sintaks kita apa? Ya, itu kan kitab kalian. Kalau masalah ilmu morfologi dan sintaksis, kalau memang saya tahu, salah, dengarkan saya. Kalau memang saya salah, tunjukkan kesalahannya di mana. Itu loh. Ini kalian dilihat oleh para jemaat-jemaat saudara-saudari yang terkasih. Saya sebagai pelaku firman, halo bukan hanya bro, pendengar pertanyaannya kira-kira apa bro yang lebih spesifik boleh? Aku mau menjawab. Aduh. Oke, saya ulangi saudara. Mudah-mudahan mantan kasih waktu ya. Ibu Christine juga bisa menjawab ya.
Jadi jangan hanya diam saja, Ibu Christine, mantan terindahku. Oke, Jadi oke, saya pertanyaan jelaskan saya ya. adalah, silakan Anda jelaskan, yang kalau memang di antara kalian ada yang kemudian mampu dan lihai di dalam bahasa Yunani, Oke. Saya silakan. kasih. Sebentar, pertanyaan Udah. saya. Ya, itu kan tadi Pertanyaannya sudah dikutip. dipertebal dulu, Bang. Ya. Aku belum nangkap nih soalnya. Aku mau menjawab Pertanyaan juga. saya, Yohanes 8 ayat ke-24, terjemahan atau diksi akulah dia yang diterjemahkan dari bahasa Yunani, itu terjemahan yang benar atau yang keliru? Begitu. Kalau keliru semestinya apa, Bro? Ya, Aku boleh jelaskan nanya aja nggak? dulu. Ini mau debat, kalau Anda mau berdebat dengan saya, tentukan jadwalnya. Oke, ini Ayo. ya. Oke. Silakan. Ini Jangan udah dulu ya. sedikit, Bro. evangelis baru main Zoom lo ya. Meriam Sejati dulu. Gimana nih? 5 menit, 5 menit, setting, 5 menit. Oke, 5 menit. Oke, udah. Udah ya, mulai. Oke. Ini Nandar lihatnya. Jadi kata ego dan emi ini dua kata. Kenapa? Karena kata ego itu pronoun orang pertama singular nominatif, kata ganti orang pertama tunggal yang menempati posisi sebagai subjek dalam kalimat. Sedangkan dia sini kata kerja orang pertama jamak, aorist indikatif. Artinya di sini mengungkapkan atau menceritakan sesuatu sebagai kegiatan atau situasi yang biasa yang terjadi pada suatu ketika. Ini namanya, seharusnya Nandar menyatakan ini yang kujelaskan ini salah. Oh bukan begitu, baru kau jelaskan lah sintaksnya gimana. Karena saya lihat di dalam kamus interlinear Yunani kata ego itu penggunaannya banyak loh. Bisa itu nanti kalau bentuknya itu kayak promina kasus nominatif jadi ego, bentuk datif jadi mau, bentuk genetif dia jadi emo, di situ. Jadi kayak gitu Nandar, tapi kalau kamu nggak ngerti juga, aku jelaskan juga, nggak ngerti juga, nanti kau tambah bingung. Udahlah, lanjutlah Bro kayak apa? Aku ya, sedikit. Pertama, kita uji dari sini. Boleh share screen nggak? Ya, share screen aja. Di pause dulu, Bro. Oh. Ayat 24, ego eimi ini mudah-mudahan kelihatan ya teman-teman ya. Jadi arti yang ditulis dalam di dalam LAI itu benar. I am he, ya. Akulah dia. Ini Septuaginta ya. Artinya LAI tidak salah. Nah, kemudian kita uji lagi. Sebentar, aku share screen lagi, di pause dulu sebentar. Ya. Silakan, Cuk. Aduh, aku nggak bisa share PDF. Ntar, ini aja. Kita buka dalam Al-Baqarah ayat 160. Bisa dibukakan? Oke, sebentar. Al-Baqarah. Al-Baqarah 160. Aku buka PDF ini PDF ya, bukan screenshotan ya. Ini PDF beneran nih. Al-Baqarah 160 ya? 160. Ya, 160. Itu ada koma, mereka itulah, boleh dibaca nggak? Mereka itulah. Bentar ya. Oke. 160. Dapat nggak? Tak. Ya udah aku bacain aja, takutnya lama nih. Mereka kecuali mereka yang telah bertobat langsung ke mereka itulah, langsung mereka itulah aja. Oke, mereka yang bertobat Mereka itulah. Oke, mereka itulah yang terima tobatnya dan akulah yang maha penerima tobat. Maha penyayang. Nah, itu ada kata akulah yang maha ya. Artinya itu kekuasaan ya. Kita lihat dalam Al-Quran bahasa Yunani. Dia menggunakan ego eimi juga. Hanya ayat ini yang menggunakan juga ego eimi. Ini saya cari manual ya, bukan nyari di internet kayak rekan-rekan muslim. Ini saya cari manual. Oh, aku ternyata baca dulu. Ego eimi, betul. Ego eimi. Ini Al-Quran yang dipakai oleh orang-orang Yunani. Bagi teman-teman muslim yang mau Al-Quran bahasa Yunani, aku akan share ke Kaisar, nanti bisa di forward. Jadi ini menunjukkan bahwa kekuasaannya ditunjukkan dengan bahasa Yunani ego eimi.
Artinya kalau itu salah, maka rontok juga ini ego eimi yang dalam Al-Baqarah 160 ini mesti diedit juga. Got it. Ya. Begitu mungkin jawaban saya. Terima kasih. Nah, itu namanya jawaban manis. Tuh, Ya Tambahin ya, lanjut Bang. lanjut masih ada waktu. Tambah ya, Bang. Tambahin boleh? Ya tambahilah langsung. Oke, jadi gini, Bang Nandar ini luar biasa ya. Saya pikir Bang Nandar ini perlu yang disebut membeli sebuah cermin. Jadi gini, selalu mengklaim bahwa kami ini Bani Targumim atau Bani Targum ya, Bani terjemahan. Kita tahu bahwa Tuhan kepada Musa itu berbicara pakai bahasa Ibrani gitu loh. Tetapi di dalam Quran diterjemahkan semua pakai bahasa Arab. Nah, ini tolong disadari gitu loh. Tolong disadari. Jadi kok kami dituduh, oh kamu ini Bani terjemahan, kamu kitab suci diterjemahkan dan sebagainya. Loh memang ketika Tuhan bicara sama Ibrahim, itu pakai bahasa apa? Bahasa Arab gitu? Bahasa Ibrani lah Bang. Kayak Bang nggak tahu aja. Jadi Berarti kalau saya buat kalimat agak pedis, berarti LAI itu setara dengan Allah yang menerjemahkannya, bro. Ya, betul. Itu kalau bahasa kerasnya itu. Bahasa kerasnya ya. Iya, Ya, bahasa kurang lebih kerasnya. Jadi gini, dengan Yesus juga dalam bahasa Ibrani, dengan bahasa Ibrani. Lah kok semuanya diubah menjadi bahasa Arab gitu loh. Terus habis itu ngelihat kami, oh kamu ini umat terjemahan. Bang, apakah aku harus kirim kaca ukuran 3x3 meter gitu? Kan nggak perlu dong. Pak, sampai cermin sebesar itu. Yang kecil-kecil aja lah, maksudnya cermin untuk cukur jenggot itu menurutku udah cukup. Oke, silakan Bang, yang lain. Oke, Ayo, yang masih lain. ada itu 1 menit. Ayo langsung ngomong aja Adirion. Enggak. Cukup jelas Ini banget. Again Seresis ini siapa ini? Again Seresis. Biasanya Edo atau siapa ya? Ayo ngomong. Bukan, itu bukan Mas Edo. Habisin aja waktunya Bang Arben. Oke, jadi teman-teman artinya saya sudah jelaskan tadi dua hal itu dari bahasa Yunaninya. Ya kalau yang saya jelaskan tadi itu ibaratnya salah, ya kalian harus tunjukkan dong sintaksnya kayak gimana, bagaimana parsingnya gitu ya, supaya kita belajar bahasa Yunani. Ya aku pernah belajar bahasa Yunani, udah lupa-lupa juga sih, udah puluhan tahun lulus. Cuman ya kalau dipaksa bisa, saya lihat, saya tanya guru saya bila penting. Oke, jadi saya mau katakan Yesus dan Bapa itu satu, bukan satu biji, bukan satu fisik, ya. Dan yang menghamili Maria itu bukan peluk-pelukan ya, bukan ditiup juga, tetapi memang dihadirkan secara yang ajaib lah ya, ajaib. Karena memang karya Allah kami itu selalu ajaib. Makanya kita bangga punya Yesus, karena dia satu-satunya yang luar biasa dalam segala aspek hidupnya ya. Mulai dia hadir, bahkan sebelum dia hadir sudah dinubuatkan. Demikianlah dulu. Keperawanannya nggak dibalikin lagi ya. 3 menit Iya. untuk menanggapi ya. Ya biar kita dengar dulu si Nandar. 3 menit Nandar. Mana? Jonathan Nandar. Ya, dibuka dulu mic-nya. Dulu. Ya, dibuka. Oke. Nandar. Oke, 3 menit. teman-teman ya. Oke, aku kan baru belajar baca Yunani itu baru 2 minggu ya. Nah, bisa tolong bantukan Erben membaca Septuaginta yang akan saya share ya. Saya pengen tahu nih, saya kan baru belajar 2 minggu. Andum kan katanya sudah belajar puluhan tahun. Coba dibantu, nanti saya tunjukkan kesalahan sintaksis yang Anda maksud. Bisa nggak? Enggak, kau jawab dulu dong. Nggak perlu Erben. Oke, makanya gini, biarin bro. aja. Aku jawab. Oke, Aku yang makanya jawab ya. begini bro. Oke ya, makanya saya izin share. Bisa di-share? Nggak Nah, usah. saya izin share. Tanya aja yang Pause, lain. pause dulu. Nah, Pause saya izin dulu. share. Ini buktinya. Ini waktunya kamu 3 menit, kamu full yang pakai, bukannya ke Erben kemana tek-tok ya. Ya Ini terserah bukan- siapa nanti yang baca, Saya terserah. izin share. Oke, saya tahu Erben itu benih Targum, mana bisa dia baca Yunani. Makanya saya ingin ajarin gitu loh. Ya udah lanjut. Silakan share. Bisa baca, apakah berarti kamu mau diuji nggak Sabar, sekarang? Kamu bisa sabar, baca bahasa Teguh. Yunani? Saya kan baru Oke, belajar 2 sebentar. Ini minggu. Ya, makanya. Habisin aja. Cuman 20 baru bisa menit baca lagi. aja, itu jangan biar banyak itu aja, ribut. Oke, Pras, biar silakan. aja. Pak Pras, sabar Pak Pras. Ya silakan Nandar. Lu Tolong habisin dibuka aja mic-nya, 2 Bang Nandar. menit. Ini ya teman-teman, kalau di dalam bahasa Indonesia, kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Yunani, itu akulah dia itu ego eimai hautos. Jadi akulah dia sebetulnya kalau di dalam Yohanes 8 ayat ke-24, kalau akulah dia itu harusnya bunyinya seperti ini. Dan kita perhatikan saudara,
di dalam Lukas ya, Lukas 1 ayat ke-19. Perhatikan di sini. Jawab malaikat itu kepadanya, akulah Jibril. Bayangkan, di sini kita lihat di dalam bahasa Yunaninya ya, kata akulah di sini ego eimi. Tetapi kenapa di dalam Yohanes 8:24 kok jadi akulah dia? Padahal di dalam Lukas, bayangkan nih, kalau misalnya di terjemahan yang benar akulah dia, harusnya begini, jawab malaikat itu kepadanya, akulah Gabriel dia, atau akulah dia Gabriel, atau akulah dia Bapa. Karena Anda tadi memahami kata ego eimi itu adalah maksudnya akulah dia Allah Bapa, padahal itu terjemahan yang salah. Saudara, kita lihat juga di dalam Septuaginta, ya, di dalam ayat berapa tadi ya? Sebentar nih, di dalam kejadian berapa tadi ya? Kejadian ini nih, ya, ketika tapi kata Ishak ayahnya kepadanya, siapakah engkau ini? Nih, jawaban Yakub alaihi shalom, sahutnya, akulah anakmu. Ketika dia pura-pura menjadi Esau ya. Coba perhatikan di dalam bahasa Yunaninya, di dalam Septuaginta, kata akulah, aku pakai ego eimi nih. Lihat, diperhatikan nih ya. Sudah saya bold nih. Di sini apa? Hode even ego eimi. Yang pertama itu ada alfanya, bro. Makanya kamu cek dulu. Sabar, Coba di awal. dulu. Nah, Nanti ini bagian dijelaskan saya aja. ngomong. Jadi Sabar. kalian itu harus jujur ya. Harus jujur di dalam menyampaikan, karena apa yang kalian sampaikan, apa yang kalian sampaikan jawaban itu semuanya asumsi. Ego eimi di dalam Lukas 1:19, Jibril menggunakan kata ego eimi. Bukan hanya Jibril, saudara, di dalam perjanjian lama banyak orang ketika berkata menggunakan ego eimi. Bayangkan, bukan hanya itu, di dalam Yohanes 14 ayat ke-6 sama-sama Yesus yang berkata kata ego eimi diterjemahkan menjadi akulah. Kenapa di dalam Yohanes 8 ayat ke-24 jadi akulah dia? Itulah penyesatan, saudara. Terima Waktu kasih. habis. Mana? Setting 5 menit. Izin. Oke, silakan. Boleh sedikit ya. Jadi makna pernyataan akulah itu ego eimi adalah Injil Yohanes ya. Itu sebanyak 7 kali ego eimi. Ada pernyataan Yesus secara unik ya. Akulah roti hidup, akulah terang, akulah pintu, akulah gembala yang baik. Bahasa Yunaninya ego eimi ho artos, ego eimi pros, tototausmos, dan seterusnya. Pendapat umum, ada yang memahami pernyataan Yesus akulah atau akulah ego eimi dalam 7 pernyataan tersebut memiliki makna yang sama dengan pernyataan Tuhan Yahweh dalam Keluaran 3:14, aku adalah aku. Ahe, asirahe, secara literal dapat diterjemahkan aku adalah aku yang ada. Alasan dari pendapat tersebut dalam teks Tuhan ini menerjemahkan aku adalah aku menjadi ego eimi hoon. Kata tersebut dalam kalimat yang hampir mirip juga ditemukan dalam 7 pernyataan Yesus. Aku adalah. Oke ya. Apakah pendapat ini dapat diterima sepenuhnya bahwa ini menegaskan Yesus adalah Allah? Di satu sisi iya, tergantung konteksnya. Tetapi saya tadi jelaskan kata aku adalah situ bukan menyatakan Yesus adalah Bapa Yahweh, tidak. Saya itu jelaskan, pernyataan Yesus tentang aku ego ini tidak dapat diterima sebagai dasar menyatakan bahwa Yesus mengakui dirinya sebagai Yahweh itu sendiri. Enggak. Alasannya kenapa? Pendapat tersebut tidak dapat diterima sebab malaikat pun memakai kata tersebut untuk dirinya. Dikatakan akulah Gabriel, ego eimi Gabriel. Petrus juga memakai kata tersebut untuk dirinya, ego eimi. Paulus juga memakai kata tersebut untuk dirinya, ego eimi. Ya. Jadi kata Yunani ego eimi di sini sintaksnya itu kan pronoun personal insentif singular nominatif secara sungguh-sungguh dan terus-menerus dalam mengerjakan suatu hingga memperoleh hasil yang optimal. Maka dalam kamus Yunani Indonesia aku, akulah, aku dan seterusnya. Sedangkan eimi itu kata kerja pertama sekarang dan sedang berlangsung. Jadi dibentuknya itu present, aktif dan indikatif. Jadi ada, berada, terdapat, tinggal di sini. Jadi pernyataan Yesus tentang aku adalah menunjukkan bahwa Yesus sedang menyatakan dan menegaskan bahwa ia secara sungguh-sungguh dan terus-menerus dalam mengerjakan suatu pekerjaan sampai memperoleh hasil yang optimal. Apa yang dikerjakan Yesus itu sedang berlangsung sekarang itu dan sekarang. Jadi artinya karya Yesus itu berlangsung sekarang dan itu satu kenyataan. Dengan demikian maka perkataan aku adalah merupakan sebuah penegasan tentang apa yang dikerjakan Yesus untuk manusia bagi kemuliaan Bapa di surga. Nah ini semua, jadi saya sudah jelaskan itu, ini semua. Jadi ketika Yesus mengatakan akulah itu berbicara bahwa dia adalah terang.
Dan terang itu yang berasal dari Allah itu. Penutupnya begini, penegasan Yesus dengan menggunakan ego eimi dalam beberapa kasus percakapan menegaskan kesadaran dirinya sebagai yang memiliki sifat keilahian, yaitu sifat firman Yahweh, ketimbang mengidentifikasi dirinya sebagai Yahweh sendiri. Jadi perhatikan ya, ketika Yesus mengatakan ego eimi, tidak dia mengidentifikasi dirinya bahwa dia Yahweh sendiri, tidak. Tapi dia adalah firman-Nya Yahweh itu situ. Pernyataan dirinya dengan bentuk ego eimi hendak mewartakan kepada para pendengar bahwa dirinya datang dari kekekalan karena dirinya datang dari hakikat Yahweh, yaitu sebagai sang firman, sebagaimana Yesus sendiri mengatakan, sebab aku datang dan keluar dari Allah. Saya pikir sudah jelas ini. Jadi saya sudah membedah hal itu sebelum kamu tanya, bro. Oke, lanjut kawan-kawan. Ya, saya tambahin dikit ya. Oh ya. Jadi Bang Nandar tadi udah ya. Bang Nandar tadi mengatakan mengharuskan ya bahwa akulah dia itu berarti ego eimi autos, ya kan? Nah, kita lihat di Ulangan 32 ayat 39. Kata akulah dia tidak diterjemahkan sebagai ego eimi autos. Cukup dengan ego eimi. Nah, udah selesai. Thank you. Jelas ya? Ya, lanjut. Ini satu. Oke, saya tambahkan aja ya. Ini ada tertulis di dalam LAI, yaitu Yohanes 8 ayat 58. Saya bacakan. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Aku telah ada ini di dalam original teksnya tentu ego eimi. Itu membuktikan bahwa ego eimi itu diterjemahkan LAI, aku telah ada ya. Aku telah ada itu berarti korelasinya dengan Abraham ya. Abraham sebelum jadi, aku telah ada. Jadi ego eimi itu sudah jelas ya. Di sini Yohanes 8 ayat 58 sangat jelas. Ego eimi artinya memang dia itu adalah kekekalan, gitu aja. Oke, ada 25 detik lagi. Ini habisin, Jason. Udah. Ya, ingat ya sekali lagi ya, ego eimi autos, ternyata di situ juga ego eimi aja udah jadi akulah dia, kurang lebih seperti itu ya. Jadi monggo Bang Nandar. Oke, waktu habis ya. Kita iklan dulu sebentar ya. Diskusi malam ini di-live-kan di channel YouTube Kristen, yaitu Family in Christ Official, Urban Channel, dan Upi Watimena. Ya, channel Muslim siapa aja, weh? Oke, terima kasih ya. Di penghujung acara kita iklan lagi, yaitu di-live-kan di banyak channel Muslim, itu Debat Panas Channel, Al Alif Channel, Buddha Angon Official, Debat Hebat, Ucok Tebas, Triun Slayer Comment Center, Hidayah Muslim Channel, dan Josel Official. Ya, luar biasa ya acara ini. Bagaimana moderator? Masih ada waktu? Ini atau penanya terakhir kali ya, Wi. Oke, penanya terakhir ini. Penanya terakhir. Ya, silakan siapa? Langsung aja penutup dan pembuka tadi adalah kembali penutupnya Bang Kores. Kores lagi. Ya, tadi dia yang buka, sekarang dia yang tutup. Hehehe. Kanda Yonat ini bawa-bawa Yunani. Nggak ngobrol dulu sama Kakuk sebagai pakar Yunani satu Indonesia. Ya, ini menarik ya. Memang betul yang dikatakan Kanda. Tapi aku akan koreksi dikit. Sebenarnya itu ego eimi auton ya. Karena itu dianya itu menjadi objek. Nanti menjadi akusatif kepada nominatifnya. Siapa nominatifnya? Ego ini atau si aku ini. Eimi itu adalah bentuk yang nanti mengikuti ke si objeknya gitu. Jadi eimi-nya juga berubah itu. Eimi masih bentuk nominatifnya, belum mengikuti ke bentuk kata ketiganya. Gitu my brother. Nah, ini kekristenan ini nggak nyampe ke sini, nggak nyampe. Makanya dia tidak menemukan menjadikan Allah satu-satunya Tuhan di dalam perjanjian baru. Karena mereka ngertinya cuma dari terjemahan saja. Ini bertanya atau sangat, apa ini? Ini nanti bertanya kan ini waktu 2 menit, Bre. Sabar, 2 menit. Sabar dong. Sama Erben juga nantang gitu. Erben, yang lu masuk sintak itu kan bentuk dari kasus kata benda Yunani ya. Nah, kayak gitu. Fokus dulu. Cepat, fokus dulu. Iya, itu 1 menit kok. Nggak mau gue cepat mau gue lambat, 1 menit tetap 1 menit. Kan gitu ya. Iya. Nah, ini yang kekristenan ternyata kalah dalam melangkah oleh Islam gitu. Karena Yunani akhirnya yang menguasai Islam juga gitu loh.
Kemudian nanti gue akan bertanya mengenai Yunani, tapi sebelum itu gue akan menari dulu dalam ego eimi ini gitu. Harusnya pembuktiannya tadi itu, my brethren, bukan dari perjanjian lama atau perjanjian baru atau yang menjadi kitab kalian sendiri. Harusnya kalian mengeluarkan literasi dari Yunani yang menyatakan bahwa ego eimi itu diterjemahkan ke dalam I am he gitu, my brethren. Dan gue sudah mengecek literasi-literasi Yunani tersebut memang nggak ada. Ego eimi jatuhnya itu apa? Akulah atau I am gitu jatuhnya. Terus yang kocak juga si siapa? Kayapas itu bawa Al-Qur'an, tapi Al-Qur'an terjemahannya apa coba? Akulah, bukan akulah dia. Aduh, mau coba mencela muslim, udah tahu muslim itu pinter. Sekarang pertanyaannya, my brethren, tunjukkan kata lateiwo yang dinisbatkan kepada Yesus, silahkan. Waktu habis 5 menit. Siapa nih? Kayapas dulu nih, tadi sebut-sebut nih. Kayapas. Ya, tadi udah membuktikan itu kan kata-katanya, makanya saya tadi minta bacakan itu. Akulah yang maha, bukanlah akulah saja. Kalau akulah saja itu ego. Bahkan tadi yang ditunjukkan Nandar, saya tadi salah juga waktu dia ngobrol. Itu ego eimai yang awal dia tunjuk. Kemudian yang kedua dia tunjuk ego eimi. Demikian juga Quran menggunakan ego eimai. Tadi saya nggak perlu share screen lagi ya. Mungkin saya kasih aja. Saya forward aja nanti tentang Qur'annya itu. Terus apalagi yang mau ditanggapin, mungkin Kores ini sih saya merasa berkali-kali diomongin tetap nggak denger. Contohnya tadi di awal itu masalah ayat ya. Ayatnya ternyata dia cuma ngambil sepotong, dia nggak baca bawahnya, tapi giliran saya menjawab, dia tidak mengindahkan, dia tidak membaca apa yang saya tampilkan. Jadi menurut saya ya, saya tidak mau menurunkan kelas juga berdebat dengan si Bro Kores jika sikapnya seperti ini. Terima kasih. Itu aja. Lanjut. Oke, saya mengucap syukur ya. Mengucap syukur dengan Anda Bro Kores sebenarnya. Walaupun yang lain agak kurang ya, respect pada dia. Justru dengan adanya Anda sebenarnya sedang menyatakan kepada rekan-rekan Anda membenarkan bahwa ayat yang Anda tadi kutip itu membenarkan bahwa itu adalah kepada Bapa. Yang saya tahu Allah itu tidak bisa disebut Bapa ya. Terima kasih. Selamat datang kepada penyembahan kepada Bapa yang di sorga ya. Anda dalam menggiring rekan-rekan Anda untuk menyatakan bahwa Allah itu Bapa, bahwa Dia itu adalah Bapa. Terima kasih. Allah Subhanahu wa taala ada di surga. Anda sudah semua ini. Lanjut memberkati. Ya, Mas Bro, silakan. Mas Bro. Ya. Aku rasa tadi udah jelas ya, ego ini udah saya compare dengan yang diulang tadi juga bisa diterjemahkan akulah dia. Jadi intinya ketika seorang penerjemah melakukan terjemahan itu dia harus minimalisasi loss of translation. Jadi orang-orang harus paham, bukan hafal ya, bukan sekedar hafal. Kalau misalnya hafal, aku pun bisa hafal lagu-lagu aku bisa hafal. Tapi bahasa Inggris, aku bisa hafal lagu bahasa Inggris. Tapi apakah aku ngerti, gitu kan? Nah, tujuan para LAI menerjemahkan itu bukan untuk hafal, tapi untuk mengerti. Karena mengenal Tuhan itu perlu pengertian. Kita juga membuka kita tahu, kita ngerti. Makanya, nah kalau saya cuma hafal tapi saya nggak ngerti, gimana saya bisa kenal Tuhan? Nah, disitulah kembali. Ternyata ego eimi itu juga bisa dikatakan akulah dia, seperti yang saya tunjukkan tadi di Keluaran berapa tadi di Ulangan 32 ayat 39 bisa diterjemahkan demikian juga. Jadi itu untuk menghindari apa yang namanya loss of translation, supaya paham itu aja intinya. Bukan LAI menyembunyikan sesuatu seperti fitnah-fitnah yang selama ini ada, enggak. Tujuannya apa? Supaya paham. Untuk apa menyembunyikan? Kalau memang menyembunyikan tentu Alkitab itu, mushaf Alkitab yang lama-lama akan dibakar untuk diseragamkan. Nah, itu kan tujuannya untuk menyembunyikan. Sementara kan kita tidak melakukan hal seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi tujuannya adalah untuk menghindari loss of translation. Kurang lebih demikian. Ada yang lagi yang minta maaf? Silakan. Nah, Derion, mana Dek? Oke. Ayo, ngomong teman-teman. Aku enggak. Ya ini Again Heresis ini kayaknya dia mau ngomong. Ya, again silakan. Ayo. Ngomonglah kau. Terima kasih atas waktunya. Ya, tadi cukup menarik ya di narasi-narasi yang dilontarkan oleh pihak lawan kita ya. Tapi begini,
sepanjang tadi bernarasi kayaknya mereka itu berada dalam kelas yang tidak setara dengan kita loh. Padahal kita sudah mendowngrade kelas kita dalam menyampaikan sama mereka. Tapi mereka tidak nangkap. Tapi memang gitulah kualitas mereka ya. Ya saya pun maklum gitu kan. Tadi ada si Yonatan Nandar yang sok-sok Yunani, ada juga si Gurunda yang sok-sok mengajari ya kan. Tapi begitulah. Ya, tapi ya kita kan bukan berpatok kepada mereka, tapi kepada menjawab atau apa ini? Enggak, aku menjawab atau mencela-cela. Waktu. Enggak, sebentar. Kamu saya bicarakan fakta. Begitu. Udah Jadi langsung kan aja waktu ke itu kan- materinya bro, nggak apa-apa. Gak usah Iya, dipahami. Iya, kita perlu meng-counter framing begitu, itu framing jelek itu namanya. Gitu ya. Framing jelek harus di-counter. Jangan dibiarkan. Begitu. Kita harus menyampaikan kebenaran. Kita sudah mendongkrak pun kemampuan kita supaya mereka memahami. Mereka nggak paham juga begitu. Gitu ya. Oke, habis waktunya. Waktu habis. Silakan. Iya, thank you Kang Kawan, memang mematikan pertanyaan dari Kores ya, sampai nggak disentuh sama sekali loh, Masya Allah. Makanya belajar Yunani, my brethren. Dalam Yunani itu banyak sekali kebenaran yang akan lu dapatkan kalau lu bisa bahasa Yunani, serius. Walaupun bahasanya pagan yang dipakai, tetap orang-orang ini ada tauhidnya gitu, tokoh-tokoh perjanjian baru yang menulis gitu loh. Sehingga nanti akan kalian menemukan kebenaran. Tadi juga kayak pas lu nggak bisa kabur. Di Al-Quran itu tertulislah akulah gitu. Nggak ada kata dia di sana. Tapi di perjanjian baru terjemahan fatalnya ada kata dia. Ketahuan sama Islam. Mau dibantah kayak gimana coba kalau udah ketahuan sama Islam? Itu akan dibahas, itu akan disebarkan terus kebenarannya. Tidak ada kata autos, tidak ada kata autos di sana. Habiskan di situ sehingga apa? Terpisah antara Yesus dan juga Bapa di situ. Gitu loh my brethren. Ini baru yang Kandan Yonat nanya, belum yang Akuk loh. Ini Akuk level 2-nya loh, tadi pertanyaannya nggak disentuh sama sekali. 5 menit terbuang sia-sia. Kayak pas mau coba framing unyu-unyu, coba nggak usah menurunkan kelas, dijawab. Lu mau bugil kayak gua nggak tahu. Lu mau tiduran sama cowok lu kayak gua nggak tahu, dijawab. Ada nggak kata yang gua minta yang dinisbatkan kepada Yesus? Itu nggak perlu 7 menit, nggak perlu 5 menit. Oh iya ada di sini. Nah, share screen, dar, udah kelar gua. Tidak, aku besok dibaptis. Kan gitu kan. Kalau ada, kalau nggak ada bilang nggak ada dan diakui. Sisanya apa? Berasumsi ria. Kan tinggal begitu doang. Masa susah banget. Pertanyaannya simpel loh. Ya Allah. Terus apa lagi? Mengucap syukur. Ya alhamdulillah Jason. Memang kita mensyukuri menjadi Islam. Kenapa? Ya karena Islam itu mempelajari bahasa-bahasa dari kitab suci yang ada. Kalian itu gini deh. Aku tuh ngasih topik begini ya. Siapa yang lebih berhak untuk memegang kitab Biblos antara Islam atau Kristen gitu? Kalian itu sebenarnya menuhankan Yesus nggak perlu Biblos sebenarnya, serius. Nggak perlu. Karena apa yang kalian imani tidak tertulis. Tritunggal nggak ada. Tuhan menjadi manusia nggak ada. Sekolah ibadah hari Minggu nggak ada. Tuhan 3 pribadi nggak ada. Nggak ada semua. Dosa waris dan dosa perbuatan nggak ada. Mau dibawa kemana bre? Yang kayak gini tuh, aduh, dialog sama Islam tuh susah, serius. Mau tanya jawab, mau battle, habis. Nggak bisa kalian itu ngebantah Islam itu, serius loh. Apa sih yang kau tanya bro? Apa? 3 menit tuh apa? Mana 3 menit. Ini bertanya apa ini? Aku mengucap syukur. Aman. Nah gitu, jadi diterima saja kenyataan yang ada. Selamat datang di kebenaran. Sekarang kesempatan kalian terakhir untuk menjawab di mana kata latreuo dinisbatkan kepada Yesus. Silahkan. Latreuo itu apa? Coba tunjukin. Nggak tahu, gitu loh. Nggak tahu. Lu cari. Ya udah itu nggak artinya gini ya. Sebentar, aku yang jawab dulu. Oh, Kayafas ya? Kayafas silakan. Ya, terima kasih atas ininya ya. Responnya. Sebetulnya kami ini justru ini mempertegas bahwa kami ini semua bingung. Kenapa begini? Kenapa selalu begitu gitu loh. Kamu bertanya juga kamu nggak tahu apa yang kamu bicarakan. Bahkan tadi saya udah menjelaskan berulang kali. Ini saya share screen kembali ya. Bentar. Stop waktu dulu.
Ini ego Eimai di sini, ini akulah yang maha, denger, yang maha. Jadi jangan di framing lagi itu cuma akulah. Coba silakan baca Al-Baqarah ayat 160 gitu loh. Jadi kamu baca dulu, dengarkan baik-baik, terus berargumen. Jangan malah memframing terus. Kami nggak berlibido untuk menanggapi framing-framingmu seperti itu karena kami tidak cari makan lewat YouTube, bro. Kami memberitakan kebenaran, nggak perlu seperti itu. Jadi argumenlah dengan baik gitu. Terus yang kedua, bro, saya ini jangan menyentuh pribadi saya karena saya ini berkeluarga, saya punya anak, saya punya istri. Jangan bilang pacarmu yang cowok. Gini loh, bro, kalau main kayak gitu, kalau mau main seperti itu, bro, ingat, aku merekam pembicaraanmu saat kamu melakukan hubungan seks anal dengan pacarmu yang cowok dan cewek. Aku rekam ya. Dan aku bisa putarkan sekarang. Tapi tidak perlu seperti itu. Itu bukan motivasi kami untuk menyerang pribadi. Itu aja. Mohon dijaga kata-katanya, bro. Terima kasih. Oke, lanjut Mantap. Ya, oke, dikit aja ya. Oh iya, iya. Jangan framing-framingan gini ya. Ini karena penontonnya itu rata-rata IQ-nya di bawah 90. Jadi kalau framing-framingannya, wah mantap sekali dengan keyakinan dipikirnya benar gitu ya. Jelas bahwa kata I am nggak perlu pakai kata autos. Udah tahu bahwa itu adalah I am he gitu. Makanya semuanya dikasih tanda miring di dalam bahasa Inggris juga dikatakan he-nya pakai huruf miring. Artinya apa? Arti daripada kata itu adalah he. Tetapi di samping itu dia tidak menggunakan he karena apa? Karena sedang ingin menyatakan bahwa dialah sang I am itu gitu loh, ya. Jadi nggak perlu dipermasalahkan. Kemudian kamu tanya satu kata bahasa Yunani, kemudian harus kita ngerti. Gini loh ya, kita tuh terjemahan KJV itu 46 profesor, ya, yang mengerti bahasa itu dan di Oxford dan di Cambridge ada yang bisa 16 bahasa kuno. Nah, mereka itu menerjemahkan. Mereka mengerti apa yang harus diterjemahkan gitu ya. Kalau kamu itu pada waktu kamu cuma bisa baca, kemudian kamu bisa terjemahin. Waktu kamu utarakan dalam bahasa Indonesia itu adalah terjemahan kamu. Bagaimana terjemahan seorang Jonathan Nandar dipersamakan dengan penerjemahan para profesor. Nah, kita itu memang kenapa harus diterjemahkan? Karena Tuhan berbicara, perlu kita mengerti. Bukannya mantra. Kalau mantra nggak perlu dimengerti. Kenapa kalau dimengerti benar-benar, waduh bisa murtad semua karena isinya nggak benar gitu. Ya silakan. Kan dia bilang kan, ya bahasa Yunani kan katanya kan bahasa pagan. Tapi dia lupa bahwa bahasa Arab itu juga bahasa pagan awalnya. Bahkan orang Kristen lebih dahulu menggunakan bahasa Arab, baik di tanah Arab bahkan di Indonesia. Karena Kristen pertama kali di Indonesia datang dari tanah Arab juga. Dan tentu memakai bahasa Arab. Bahkan bahasa Melayu yang menjadi bahasa Indonesia sekarang lebih dahulu juga dipakai oleh orang Kristen ketika menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Melayu. Karena lebih dahulunya Alkitab diterjemahkan dalam bahasa Melayu daripada Al-Quran. Jadi kalau sistem klaim-klaim seperti itu Kores, kamu orang Kristen lebih berhak memakai bahasa Arab daripada Islam. Karena Kristen lebih tua di tanah Arab daripada Islam, daripada Nabi Muhammad sendiri. Di situ, jadi jangan klaim-klaim seperti itu bumerang bagimu. Itu artinya kamu, ya. Mereka buat penonton yang IQ-nya di bawah 90, bro. Iya, jadi kalau orang cerdas, saya bisa tunjukkan data-datanya kok bahwa Alkitab diterjemahkan dalam bahasa Melayu lebih dulu daripada Al-Quran. Kristen datang ke Indonesia lebih dulu daripada Islam. Dan Kristen datang ke Indonesia itu dari Timur Tengah, Assyria. Di situ, itu datanya semua. Memang kata Tritunggal tidak ada, tapi makna Tritunggal ada di situ ya. Masalah dosa waris itu artinya hakikat dosa. Tidak ada manusia yang sempurna, itu sudah jelas. Oke, ini kalau mereka harus gini, bukan kalau mereka tuh harus gini. Ini Ibu Budi, oh Budi toh, baru tahu oh itu Budi. Ini Ibu Guru, oh ini guru toh gitu. Kalau kita kan ngerti bahwa ini oh ini guru, ini Budi, ini apa gitu ya. Pakai istilah lain nggak ada masalah gitu. Kita mengerti apa yang dimaksud. Iya. Makanya kita bisa membuat satu istilah yang sesuai dengan yang dimaksud. Itu adalah IQ-nya tinggi gitu loh. Saya tambahkan ya, tadi Koles mengatakan Bapak ya. Allah itu Bapak. Habis. Allah itu Bapak. Silakan. Terima kasih. Diskusi malam ini udah selesai ya. Ya, terima kasih pada narasumber-narasumber Kristen yang sudah menjawab dan
yang bertanya Iya. juga narasumber Muslim. Tidak ada penutup dari Kristen Nggak kesimpulan. ada closing sini kan tanya jawab ini Q&A. Oh, Itu Susah banget pertanyaan aku emang. Bukan.